sekarang kamu bilang kamu mau ketemu sama David untuk terakhir kalinya, Put. Itu udah cukup jelas buat aku dan itu udah menjadi jawaban buat aku, Put. Sekarang kamu silakan ketemu sama David dan aku mau ketemu sama pacar aku. Sekarang kita masing-masing, Put. Aku udah gak ada hubungan sama kamu juga udah gak ada hubungan sama aku. Seharusnya dari awal aku memang udah gak percaya sama kamu, Put. Dan aku kecewa banget sama kamu. Tapi baik, Fit, coba lihat. Cewek seperti aku mau dikasih hadiah nasi bungkus kayak gini. Ih, nasi bungkus, Fit. Ngapain sih Bayu ngajak ketemu? Tapi nggak apa-apa sih, semakin sering Bayu ngajak ketemu, semakin bisa aku tuh peras duitnya. Enak juga ya pacaran kalau kayak gini. Sebenarnya aku nggak pengen banget sih ketemu sama Bayu. Udah asik-asik teleponan malah ngajak ketemu. Karena aku udah berusaha datang ke sini, ini udah berusaha banget. Jadi aku harus peras lebih banyak nih hari ini daripada hari-hari biasanya. Bener banget. Mana sih sumber keuangan aku itu nggak datang-datang? Win, kamu ngapain di sini? Aku mau ketemu sama Bayu. Kamu? Oh, mau ketemu sama Bayu. Oh iya, kayaknya kamu pernah nelpon aku kalau kamu mau cerita sesuatu iya. sama aku. Iya bener banget. Dan itu nggak jadi kan? Ya udah aku sekalian cerita sekarang ya, mumpung Bayu belum datang. Karena kalau misal Bayu datang nggak bisa diceritain sekarang juga. Emang ada apa, Win? Karena ini ada sangkutannya sama Bayu, Put. Kamu harus tahu. Kamu orang pertama yang harus tahu, Put. Jadi sebenarnya aku tuh udah bosan banget ngejalanin hubungan sama Bayu, Put. Bosan? Bukannya kamu dari dulu emang suka banget ya sama Bayu? Ya, aku juga nggak tahu kan perasaan aku bisa berubah kayak gini. Dan pasti ada sebabnya, Put. Bayu itu sekarang udah beda banget, Put. Nggak sama kayak dulu. Beda dari apanya ya? Aku ngerasa Bayu tuh juga udah nggak sayang sih sama aku. Dari perubahannya yang menurut aku itu berubah banget. Beda banget, karena dulu tuh Bayu sering banget ngajak jalan-jalannya tuh ke tempat-tempat yang kayak shopping, makan yang mewah gitu. Sekarang kamu udah sendiri nih, Bayu ngajak ketemu di sini. Dan itu udah sering banget akhir-akhir ini, Put. Sebenarnya juga aku malas ketemu sama Bayu hari ini. Ya mungkin kalau masalah itu Bayu lagi nggak punya uang, Win. Ya udah, kamu sabar aja. Mungkin Bayu lagi mempersiapkan suatu hal yang bagus buat kamu. Dia tuh sebelumnya punya uang banget loh, Put. Sampai aku tuh mikir kalau dia tuh nggak punya uang, nggak mungkin. Emang apa masalahnya? Dia juga nggak cerita apa-apa sama aku kalau misalnya dia nggak punya uang. Kayaknya dia emang udah nggak sayang juga sama aku, Put. Makanya dia kayak gitu. Win, kamu itu harus mempertahankan Bayu. Soalnya aku udah ngikhlaskan Bayu buat kamu, Win. Jadi kamu harus ngejaga dia banget. Kalau kamu mau silakan aja sama Bayu. Aku udah nggak bisa dipaksa, Put. Karena aku tuh nggak mau punya cowok yang kayak gitu. Tapi aku juga nggak bisa kayak gitu, Win. Aku nggak bisa maksakan perasaan Bayu buat aku. Kayaknya Bayu emang udah suka sama kamu. Ya makanya aku juga nggak bisa paksain perasaan aku juga. Ini cuma karena Bayu katanya mau ngasih hadiah sama aku, makanya aku mau diajak ke sini. Sebenarnya sih males banget, Put. Win, aku cuma bilang sama kamu ya, Bayu itu orangnya baik, Win. Dia orangnya sederhana banget. Jadi kamu jarang banget nemu laki-laki seperti dia. Ya kalau Bayu yang sekarang aku mau dapet di mana aja juga dapet, Put. Ya udah deh, aku percaya sama kamu kalau kamu itu pasti bisa mempertahankan Bayu dan kamu nggak selalu harus mendang harta sama Bayu, Win. Ya tapi aku harus, kamu kok gitu sih, Put? Iya enggak, aku cuman bilang aja sama kamu supaya hubungan kamu sama Bayu itu langgeng dan kamu cepat-cepat nikah sama Bayu. Kamu tahu nggak sih, aku tuh pertahanin Bayu hari ini karena Bayu cuma mau ngasih hadiah sama aku. Tapi aku lihat hadiahnya dulu, kalau misal dia emang ngasih hadiahnya nggak sesuai sama yang aku inginkan, ya udah aku terpaksa harus putusin Bayu hari ini juga, Put. Karena aku sebenarnya udah muak banget, karena aku mending jadi cowok lain, Put. Win, kamu itu teman aku dan aku udah pasrahin Bayu sama kamu, tapi kenapa kamu malah kayak gini sih, Win? Ya udah, kamu ambil lagi aja si Bayu, kan nggak ribet, Put. Terus kamu ngapain di sini?
Aku mau ketemu sama David. Oh, Katanya sih janjian di sini. Ya udah, aku cuma mau bilang sama kamu kalau Bayu itu orangnya setia banget, meskipun ya sekarang keuangannya lagi menurun, tapi dia ya, aku nggak tahu sih kalau setia, siapa tahu kan uang yang biasanya dikasih ke aku itu bisa jadi dialihkan ke perempuan lain. ya kamu nggak boleh berpikiran negatif kayak gitu, Win. Itu aja dong kalau aku PT. Udah deh Put, ini udah putusan aku dan nggak bisa diubah-ubah. Kamu juga nggak usah berusaha, aku nggak akan pertahanin Bayu. Pikiran aku tetap sama kayak hari ini, oke? Udah, kamu mending lanjut aja sana Put. Ya udah deh, itu terserah kamu. Aku cuma mau bilang sama kamu, kalau kamu sampai ngecewain Bayu, berarti kamu juga ngecewain aku, Win. Udah deh, nanti aja. Ini juga ngeselin nih. Dede, ya, enak banget ya kalau mobil mahal. Hah? Ya, kalau aku punya mobil, punya uang banyak, aku pengen ganti mobil seperti ini, Rep. Ya ini kan hasil jerih payah aku selama aku kerja, Fit. Nah, uangku aku tabung buat ya mobil impian seperti inilah. Oh ya, aku terima kasih banget karena kamu udah ngasih tumpangan sama aku. Soalnya mobil aku kan lagi di bengkel gitu loh, Rep. Sebenarnya kamu datang ke sini mau ada acara apa sih? Nah, itu dia, Rep. Sebenarnya aku kesini nih mau ketemu sama wanita idaman aku. Maksud kamu? Dia mau ketemuan di sini. Ya sebenarnya wanita ini sering nolak aku, Ref. Udah beberapa kali aku ditolak, tapi aku ya harus perjuangkan cinta aku sama dia gitu loh. Dan aku ngajak dia ketemu, mungkin karena dia terpaksa aja. Ya aku paksa gitu loh, Ref. Ya, sebentar. Kalau misalkan wanita yang kamu ceritain sama aku nih, ya cuma satu, tapi aku belum yakin kalau wanita itu yang kamu maksud. Ya, Putri, Ref. Kan bener. Kenapa sih kamu masih ngarepin dia sih? Ya, namanya juga cinta, Ref. Mau gimana lagi, aku harus perjuangin lah, Ref. Ya meskipun dia gak mau, mungkin suatu saat karena dia itu kasihan sama aku, timbullah rasa cinta dia sama aku. Karena aku perjuangin cinta aku sama dia. Mungkin dia bakal melihat kegigihan aku untuk mengejar dia dan mendapatkan cinta dia, Rif. Ya, gini Fit ya, aku sebenarnya bukan maksud buat ngelarang kamu untuk berusaha untuk deket sama Putri atau bahkan jadi pasangan Putri. Tapi ya mau gimana lagi, Fit? Kamu udah berkali-kali ditolak, walaupun ntar diterima ya seperti kamu bilang karena kasihan. Apa kamu mau kalian berdua itu jadi pasangan hanya gara-gara dia kasihan, bukan karena dia sayang atau cinta sama kamu? Ya mungkin dia nerima aku karena kasihan, tapi lambat laun dengan keseriusan aku dan dia tahu kalau aku tuh benar-benar cinta, dia berubah pikiran dan mencintai aku juga, Rif. Ya mungkin ini untuk semua orang konyol tindakan aku, Rif, tapi ya mau gimana lagi. Benar apa kata pepatah, cinta itu emang buta, Rif. Dan itu yang aku rasakan sekarang. Tapi gini, Fit, apa kamu nggak pernah berpikir setelah usaha kamu, setelah seperjuangan kamu seperti ini, kenapa sih dia masih nolak kamu? Apa kamu tuh nggak punya apa ya maksudnya pikiran kenapa itu dia itu bisa nolak kamu? Apa yang kurang dari diri kamu? Itu loh. Ya kalau masalah itu aku belum nanya, Rif. Aku belum berani nanya itu. Ya udahlah, Rif. Pokoknya aku bakal tetap perjuangkan cinta aku. Oh ya, Kamu kamu soalnya ya, biasanya orang itu yang nggak mau ngebuka hati buat cowok lain, dia itu udah punya seseorang yang dia tunggu atau seseorang yang udah masuk ke dalam hatinya sampai dia itu nggak mau nerima lelaki lain. Ya menurut pengetahuan aku dia tuh gak lagi deket sama siapa-siapa dan dia gak punya pacar, Rif. Mungkin dia tuh masih apa ya, pengen sendiri ya, gak punya pacar. Ya udahlah, gak apa-apa. Baiknya kamu selidiki dulu, Fit. Nih soalnya aku nggak mau nanti kamu itu kecewa
Gara-gara ya si Putri itu udah punya pria idaman seperti itu loh. Ya kamu lebih baik, kamu coba tanyain aja sama dia. Dia itu udah punya pria idaman yang lain apa enggak? Soalnya Fit, kalau dia udah, maksud saya punya ya idaman, mending kamu ya ngejauh lah daripada nanti kamu tambah terluka dan sakitnya malah tambah parah, tambah sakit ya. Setelah perjuangan kamu ya seperti ini, tapi dia itu masih ngarepin seseorang. Ya, menurut aku harus siap segala resikonya, Rif. Ya, aku harus berani sakit hati kalau misal dia emang udah punya cowok gitu loh. Tapi selama ini karena dia belum punya cowok, makanya aku tetap gigih dengan pendirian aku harus memperjuangkan cintaku sama dia. Gitu loh, Rif. Ya kalau Oh, ya. itu ya aku salut deh sama kamu. Kamu tuh nggak pernah pantang mundur untuk dapetin si Putri ya. Semoga aja Putri itu bisa ngelihat ketulusan kamu. Kamu kesini ngapain juga, Rif? Oh, ini nganterin ini si bungkus buat temen aku, katanya lagi nungguin di sini. Masih bungkus. Ya soalnya dia itu punya kebiasaan kalau misalkan ya pagi-pagi kayak gini dia itu harus makan nasi bungkus Gitu ya. Iya, aneh sih tapi ya emang gitu keadaannya. Namanya juga temen lah. Jadi mau nggak mau ya aku harus nurut. Ya, orang yang punya teman kamu itu enak banget, Rif. Kamu tuh suka menolong dan suka membantu temennya yang lagi kesusahan. Sepertinya aku. Kalau aku gak dikasih tebengan sama kamu, ya aku gak tahu mau nebeng sama siapa gitu loh, Rif. Ya, kamu jangan salah persangka atau jangan salah pikir, jangan salah berpikir. Kalau misalkan orang yang minta nasi bungkus ini orang yang butuh bantuanku, malah dia orang yang berjasa besar buat hidupku. Ya, aku sampai di posisi ini gara-gara dia. Wah, ya benar apa kata kamu. Mungkin udah kebiasaan ya. ya emang namanya juga kebiasaan kan sulit untuk diubah. Iya. Ya kamu sekarang si Putri udah di sini atau belum? Ya. Soalnya aku mau tinggal nih, mau ngasihkan bungkusan. Ya udah, kamu duluan aja deh. Aku udah WA dia. Aku nunggu di sini. Mau ketemu di sini soalnya. Ya udah kalau gitu aku tinggal dulu Fit ya. Iya. Nanti kita ketemuan lagi di sini. Iya, aku tunggu di sini. Ya. Semoga aja aku bisa mendapatkan cinta Putri untuk sekarang. Ini si Arif kemana ya, kok masih belum datang? Ntar lagi kalau misalkan Windy nungguin, Windy pasti marah lagi sama aku. Ya udah deh, nggak apa-apa. Lagian juga dari kemarin aku juga udah nyoba Windy, dan meskipun ada cekcok sih kemarin, Windy tetap masih mau sama aku. Jadi ini hitung-hitung hadiah lah buat Windy. Aku yakin pacar aku pasti seneng banget kalau misalkan dia tahu apa hadiah yang bakalan aku kasih sama dia. Udah deh, mending aku tunggu di sini aja. Nah, ini ya si Arif. Udah tadi Pak. Ya, lumayan sih Rif. Aku tungguin, aku kira kamu bakalan telat Rif. Soalnya kan kamu tahu sendiri, pacar aku gimana Rif. Ya saya masih nyiapin apa yang Bapak mau, dan ini Sama kartunya udah dibuatin juga. ya sudah. Nah, ini pesanan Bapak. Tapi apa enggak terlalu berlebihan kalau misalkan ngasih seperti ini, Pak? Ya mau gimana ya Rif. Aku udah ikutin semua saran kamu dari kemarin terkait masalah pacar aku ini. Jadi udah sekitar 1 bulan ini Rif, aku nggak turutin dia mau belanja. Aku bilang nggak punya uang, terus aku nggak bisa karena aku kerja. Dan kemarin terakhir aku tolak lagi, dan dia sempat marah sama aku Rif. Ya hampir suasana hampir tegang banget Rif. Tapi aku berusaha buat ngalah. Akhirnya aku pergi dan aku ajak lagi dia ketemu sekarang. Nah, karena aku lihat selama ini ya memang dia sering ngeluh sih, sering gimana ya, nggak enak juga sama aku karena aku bilang nggak punya uang terus. Dan terakhir ya kemarin, nah karena kemarin aku ngerasa kondisi udah mencekam banget, ini bisa-bisa aku bisa putus Rif. Jadi ya mau nggak mau aku kasih hadiah lah Rif, kayaknya udah cukup ya Rif. Ya, tapi saya sebenarnya nih
banyak pertanyaan di kepala saya, Pak. Kenapa sih Pak Bayu masih sanggup bertahan selama ini dengan Mbak Windy? Soalnya kan ya seperti yang Bapak bilang barusan, masalah kecil jadi besar, hal-hal sepele yang nggak perlu dipertengkarkan bisa jadi masalah seperti itu. Kalau misalkan jadi Pak Bayu, saya jujur saja nggak bakalan sanggup, Pak. Dan ya sebagai Pak Bayu bisa dapat wanita manapun yang Bapak mau. Rif, terus terang ya Rif sama kamu. Sebenarnya di sini aku cuman ingin membuktikan cintaku sama Putri. Rif. Ya mungkin kamu nggak tahu selama ini, Rif. Sebenarnya awalnya aku dekat sama Putri. Putri ini temennya si Windy. Nah, setelah itu Windy mohon-mohon sama Putri buat Putri ngejauhin aku. Dan Putri minta aku buat pacaran sama Windy. Dan dia bilang kalau misalkan aku memang cinta sama Putri, ya aku harus bareng sama Windy. Ya mau nggak mau dong, aku harus turutin mau Putri. Dan aku nggak mau kalau misalkan aku gagal sama Windy, terkesan aku jadi pembohong, Rif. Aku orangnya bukan orang yang nggak berkomitmen ya, Rif. Aku nggak suka bohong dan aku orang yang suka tepat janji, Rif. Jadi ini salah satu pembuktian aja sebenarnya, Rif. Ya masalah nanti aku nikahnya sama Windy atau sama orang lain, itu udah hal yang berbeda, Rif. Cuman untuk saat ini aku harus tetap pertahankan, Rif. Karena aku nggak mau Putri kecewa sama aku, Rif. Karena aku cinta banget sama Putri. Jangankan cuman masalah perasaan, Rif, masalah materi apapun bakalan aku lakuin demi Putri. Ya, saya jadi tambah heran, Pak, buat apa yang bakal dibuktiin, sedangkan kalian punya perasaan yang sama. Terus harus melibatkan orang yang bisa gimana ya, bikin hari-hari Pak Bayu tuh kayaknya suram banget. Buat apa membuktikan kalau misalkan kalian itu sama-sama suka? Dibuktikan kalau ya harusnya dibuktikan dengan kalian jalin hubungan. Dengan menjalin hubungan kalian juga bakalan tahu kan nantinya cobaan seperti apa yang akan kalian alami, bukan ya malah menambah orang lain di dalam kehidupan kalian. Itu maksud saya, Pak. Aku udah sempat komunikasi sama Putri. Dan Putri bilang dia ngerasa aku udah nggak ada perasaan sama Putri. Ya udah, aku kan harus tetap komitmen yang di awal. Kecuali Putri sendiri yang ngomong sama aku untuk berhenti sama Putri, mohon maaf sama Windy. Baru aku bakalan berhenti, Rif. Tapi untuk saat ini Putri masih belum ngomong apapun sama aku, Rif. Jadi aku bakalan terus berusaha, Rif, semampu aku dan semaksimal mungkin. Ya udah, kalau emang gitu keadaannya, saya berharap dan berdoa semoga Pak Bayu bisa dapat pasangan yang ya bisa sesuai dengan kriteria Pak Bayu. Pak Bayu datang ke sini bawa kendaraan, Bang, gimana? Kalau misalkan nggak bawa kendaraan, biar saya tungguin di sini aja, Pak. Ya udah, kalau kayak gitu mending kamu tungguin aja, Rif. Soalnya aku tadi diantar sama supir aku, dan supir aku suruh servis mobil. Ya udah, kalau gitu saya nunggu di parkiran ya, Pak ya. Kalau misalkan urusannya kelar atau Bapak butuh sesuatu, Pak Bayu bisa telepon saya. Oke, siap. Makasih banyak ya, Rif. Ya, Pak. Bye, Rif. Ya, Pak. Bye. Put, kamu ngapain ada di sini, Put? Aku mau ketemu sama David. Kamu mau ketemu sama Windy ya? Ketemu sama David. Kamu deket sama David ya? Enggak kok, cuman nggak tahu kenapa nih David ngajak ketemu sekarang. Aku udah nolak David berkali-kali kok, tapi David maksa sama aku, bilangnya ini yang terakhir kali ketemu. Oh gitu. Ya soalnya yang aku tahu sih dari dulu kan David emang suka sama kamu, Put. Dan aku juga ya dapat kabar dari beberapa orang sih kalau kamu lagi dideketin sama David. Iya, cuma dideketin aja, tapi aku nggak mau. Dan aku sekarang sebenarnya mau ketemu sama Windy. Ya seperti permintaan kamu, Put. Aku pacaran sama Windy udah kurang lebih 2 bulan. Dan selama 1 bulan ini aku agak sedikit cekcok sama Windy. Karena aku udah nggak turutin kemauan Windy. Dan asal kamu tahu ya, Put. Kamu tahu kan aku ngelakuin ini demi siapa? Aku udah berusaha nggak egois, Put. Dan kamu juga udah janji sama aku kalau misalkan kamu itu nggak mau pacaran sama siapapun dan nggak mau deket sama siapapun. Tapi buktinya aku udah beneran nggak deket sama siapapun kan, dan aku nggak pacaran sama siapapun. Aku udah buktiin janji aku. Iya sih, Put. Ya kita lihat aja ke depan. Soalnya ini kan masih berjalan 2 bulan.
Oh iya, Bay. Tadi aku sebelum ketemu kamu sekarang, aku juga ketemu sama Windy. Dan Windy juga bilang kalau Windy mau ketemu sama kamu dan kamu yang ngajak duluan. Iya sih Put. Aku kemarin ketemu sama Windy dan Windy tuh marah sama aku. Kita hampir putus kemarin. Kira-kira aku nggak nurutin kemauan Windy. Dan sekarang aku pengen memperbaiki itu. Karena aku nggak mau komitmen yang aku udah buat dari awal aku rusak. Karena kamu tahu kan, aku ini model cowok yang nggak mungkin melanggar komitmen aku. Jadi gini, Bay. Aku kan ketemu sama Windy. Terus Windy cerita sama aku kalau Windy katanya udah bosan sama kamu, Bay. Dan Windy juga udah nggak peduli tentang kamu, soalnya kamu udah nggak mau nurutin apa kata Windy. Tapi ini udah terserah kamu, Bay. Kamu mau gimana sama Windy ini terserah kamu. Soalnya kamu nggak melanggar komitmen. Komitmen kamu itu sama aku. Aku juga nggak mau kamu berlarut-larut dalam hubungan yang kamu nggak sukain. Iya Put, tapi ini udah terlalu jauh. Aku juga harus menghargai Windy sebagai pasangan aku sekarang. Toh kamu juga yang minta. Dan sekarang tiba-tiba kamu bilang terserah aku. Ya emang terserah aku Put. Ya seandainya nanti Windy bisa berubah dan dia nggak egois lagi, nggak kayak anak kecil lagi, ya aku bakalan terus pacaran sama sama Windy. Dan aku juga bakalan komitmen juga sama Windy. Iya nggak apa-apa. Aku juga paham masalah kamu sekarang. Aku cuman bilang sama kamu, aku juga nggak mau kamu terus-terusan disakitin sama Windy tanpa sepengetahuan kamu. Ya, kalau masalah itu sih, itu udah resiko aku Put. Karena aku udah terlanjur mempunyai hubungan sama Windy. Ya, apa boleh buat. Aku nggak mau setengah-setengah Put. Kamu tahu kan, selama ini aku ini bukan tipe orang yang suka berhenti di tengah jalan Put. Aku berhenti di tengah jalan kemarin sama kamu itu karena kamu yang minta. Kecuali ya Windy sendiri yang minta buat ngejauh dari aku. Ya itu beda persoalan kan. Ya aku tahu itu kok, Bay. Ya udah, aku doain semoga hubungan kamu sama hubungan Windy itu baik-baik aja, dan semoga Windy itu nggak beneran tadi cerita sama aku. Ya semoga aja deh Put. Kalau aku nggak dengar sendiri bukan aku nggak percaya sama kamu, tapi aku yang lebih tahu pasangan aku. Ya aku mohon maaf kalau omongan aku agak sedikit pedes. Karena kamu yang minta, jadi kamu harus terima Put. Iya nggak apa-apa kok, Bay. Aku terima semuanya karena ini memang aku yang minta sama kamu. Ya syukur deh kalau misalkan kamu sadar dengan apa yang kamu ucapkan Put. Dan satu lagi, aku bukan gak setuju kamu sama David. Seandainya kamu sama laki-laki lain pun, seandainya kamu emang bahagia, aku nggak masalah kok. Cuman kalau David, aku ini tahu siapa David. Dia itu suka mainin perempuan. Oke, sekarang dia lagi berusaha buat deketin kamu. Tapi nanti setelah dia dapetin kamu, dia udah nggak penasaran lagi sama kamu. Kamu bakalan ditinggalin lagi Put. Karena aku tahu David itu suka mainin perempuan. Aku nggak mau kamu disakitin sama orang lain Put. Iya aku tahu kok, makanya aku nggak suka juga sama David, dan aku juga udah selalu menjauh sama David. Tapi kali ini bener-bener udah terakhir kalinya aku ketemu sama David. Aku sebenarnya juga males ketemu sama dia, cuman hari ini kayaknya penting banget yang mau diomongin. Atau jangan-jangan itu cuma alasan kamu aja Put, biar kamu bisa leluasa kan sama David. Iya terserah kamu sih Put, aku cuma ngingetin aja. Kamu dengerin omongan aku, alhamdulillah. Nggak dengerin, resikonya kamu tanggung sendiri. Semenjak kapan aku nggak pernah jujur sama kamu, Bay? Dari awal aku kenal sama kamu, aku udah selalu jujur sama kamu. Oh sekarang kamu merasa jujur sama aku. Kamu merasa pegang janji kamu sama aku Put. Padahal waktu kamu minta permintaan itu sama aku Put, kamu bilang sama aku, kamu gak bakalan ketemu lagi sama cowok. Dalam alasan apapun, dengan alasan apapun, kamu gak bakalan ketemu. Tapi buktinya sekarang apa? Kamu bilang ini pertemuan terakhir. Berarti sebelum ini kamu udah sering ketemu sama David. Udah selesai Put. Apalagi yang mau kamu jelaskan sama aku? Permintaan kamu udah aku kabulkan sekarang Put. Tapi permintaan aku gak kamu kabulkan. Kamu yang melanggar janji, aku gak pernah melanggar komitmen Put. Jadi asal kamu tahu, selama ini aku masih berusaha percaya sama kamu. Tapi kenapa sekarang kamu membuat kepercayaanku udah mulai luntur sama kamu? Makanya aku sampaikan tadi kalau misalkan
aku bakalan terus komitmen sama Windy selama Windy masih nggak ngajak putus sama aku. Ya kamu sendiri yang buat aku seperti ini, Put. Kalau misalkan dari awal kamu tetap megang janji kamu, kau nggak bakalan ngomong seperti itu, Put. Karena kamu tahu kan perasaan aku gimana sama kamu, Put. Tapi kamu yang buat aku kecewa di sini. Baik, kamu kenapa jadi marah sama aku? Kalau kamu emang nggak suka aku ketemu sama David hari ini, ya udah, aku nggak kira ketemu sama David, aku bakal pulang, baik. Tapi aku ngomong kayak gitu karena Windy nggak sesuai sama omongan yang awal ngomong sama aku, baik. Sekarang kamu malah menjelekkan Windy, Put. Dulu kamu baik-baikin Windy. Baik, kenapa sekarang kamu jadi nggak percaya sama aku, baik? Aku nggak pernah bohongin kamu, Terus baik. dengan alasan apa aku harus percaya sama kamu? Sedangkan kamu sendiri yang ngomong sama aku, kamu gak bakalan ketemu sama siapapun. Sekarang kamu bilang kamu mau ketemu sama David untuk terakhir kalinya, Put. Itu udah cukup jelas buat aku dan itu udah menjadi jawaban buat aku, Put. Sekarang kamu silahkan ketemu sama David dan aku mau ketemu sama pacar aku. Sekarang kita masing-masing, Put. Aku udah gak ada hubungan sama kamu juga udah gak ada hubungan sama aku. Seharusnya dari awal aku memang udah gak percaya sama kamu, Put. Dan aku kecewa banget sama kamu, Put. Tapi baik, kenapa Bayu jadi marah sih sama aku? Ya emang ini salah aku. Awalnya aku juga bilang sama Bayu kalau aku nggak pernah mau ketemu sama David. Tapi ini karena David yang minta. Tapi ya udah deh, aku urusin masalah ini sama David dulu. Salah Bayu belakangan aja deh. Ini Putri kok lama banget ya. Apa mungkin dia mau batalin pertemuannya sama aku? Aku agak dibalas-balas. Jadi ya orang ini. Fit, Put, kamu aja duluan. kamu ngapain sih ngajak ketemu aku? Kayaknya penting banget. Awas ya kalau nggak penting. Soalnya aku di rumah lagi sibuk banget dan aku udah sempetin waktu ini buat ketemu sama kamu. Ya, kalau kamu ketemu sama aku, ngomongnya seperti itu terus. Kamu tuh sibuk di rumah. Gak pernah gak sibuk. Padahal, ya aku pengen lebih lama bareng sama kamu, Put. Tapi aku nggak bisa, Fit. Ya udah, sekarang kamu mau ngomong apa sama aku? To the point aja biar cepet. Put, kamu tega banget ya. Membatasi waktu aku untuk lebih lama-lama sama kamu. Hah? Apa kamu gak punya perasaan sedikit pun buat aku? Ya, maksud aku ngajak kamu ke sini dan ketemu kamu di sini berduaan. Ada hal yang penting yang harus ngomongin. Ini masalah perasaan aku ke kamu, Put. Ya, aku cinta banget sama kamu, Put. Dan aku mau kamu jadi pacar aku, Put. Coba lihat, hah? Aku udah ganti mobil supaya kamu tuh nyaman ketika udah jadi pacar aku. Hah? Mobil ini mahal dan ya aku lakuin ini cuma buat kamu, Put. Masa pengorbanan aku selama ini kamu gak hargai sedikit pun? Oke, kamu gak cinta sama aku, tapi kasih aku kesempatan buat aku membuktikan kalau aku tuh benar-benar cinta dan bisa membahagiakan kamu, Put. Jadi gini ya, Fit, meskipun kamu udah punya segalanya, tapi kalau aku nggak suka sama kamu, aku nggak kira tetap sama kamu, Fit. Aku udah bilang sama kamu, aku nggak pernah mandang seorang laki-laki itu dari segi materi. Jadi mau seganteng dan mau sekaya apapun, aku tetap gak kira mau sama kamu, Fit. Udah ya, aku udah bilang berapa kali sama kamu, nggak di WA, nggak di telepon, aku udah bilang berkali-kali sama kamu kalau aku nggak mau sama kamu. Jadi kenapa kamu tetap harus bahas ini terus, Fit? Ya, karena ini perasaan aku, Put. Perasaan cinta aku sama kamu. Kalau kamu gak bisa diajak bicara ya secara halus, aku ini laki-laki, Put. Ya, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Ya. Jadi Sekalipun aku harus ke dukun buat melet kamu supaya kamu tuh cinta sama aku. Aku bisa terserah aja, kamu, Put. Fit. Kamu mau ngancam aku kayak gimana pun, aku tetap gak bakal mau sama kamu, Fit. Mana sih ada orang yang mau sama orang sombong kayak kamu? Aku bukannya sombong, Put. Ini kenyataan. Dan ya, ini harus aku omongin sama kamu. Ini sebagai bukti kalau aku tuh cinta kamu, Put. Tolonglah kamu ngerti perasaan aku, Put.
Iya oke, aku ngerti kalau kamu sayang banget sama aku. Tapi masa kamu nggak mau ngerti kalau aku nggak mau sama kamu, Fit? Ya, kamu aja gak bisa membuka perasaan kamu untuk aku membuktikan sama kamu, Put. Udah, kamu kalau cuma mau bahas ini hal yang nggak begitu penting sama aku. Mending aku pergi, karena aku masih banyak kerjaan di rumah aku. Put. Putri ini kurang ajar banget ya. Aku harus minta bantuan sama Windy untuk meluluhkan Putri. Windy kan agak deket sama Putri, mungkin dia bisa bantu. Oh ya, Windy kan tadi malam bilang sama aku kalau dia mau ketemu sama Bayu di sini juga. Wah, ini pas banget ya. Pasti Windy sekarang itu bahagia banget. Orang yang kaya raya, orang yang banyak uangnya lagi pacaran sama Windy. Mendingan aku ke Windy aja kalau kayak gini. Aku udah pindah 2 tempat, Bayu masih belum datang. Awas aja ya, tar lagi 1 jam aku nungguin. Win, Baik, kamu kemana aja sih? Aku 1 jam loh nungguin kamu di sini. ya mohon maaf Win, aku tadi masih ada kendala di jalan. Kendala apa? Ya, kamu jangan marah-marah dulu Win. Biasanya kamu juga nggak ada kendala, baru sekarang. Aku tadi diantar sama supir aku dan tiba-tiba mobilnya macet. Ya untung aja udah hampir mau nyampe sini. Jadi aku suruh servis aja mobilnya. Terus hadiahnya apa? Gini ya Win, sebelumnya aku minta maaf sama kamu Win. Kemarin aku udah ikut emosi dan sekarang aku mau memperbaiki urusan yang kemarin. Jadi selama 1 bulan ini kan aku emang sering nolak ajakan kamu buat shopping karena emang aku lagi ngumpulin duit Win. Aku kan banyak kebutuhan juga. Toh ini juga aku kumpulin buat pernikahan kita juga nantinya kan. Ya kenapa nggak bilang, Bay? Ya Berarti gimana ya Win? aku pikir kamu tuh orang yang tajir banget gitu loh, Bay. Aku nggak ngira kalau kamu masih sempat ngumpulin duit kayak gitu. Ya kan Aku pikir duit itu satu yang mudah buat kamu. Ya nggak mungkin lah Win, aku kan harus nabung meskipun cuma 1 bulan 200.000, 300.000. Perasaan kemarin pas kamu masih sempat shoppingin aku itu lumayan banyak loh nominalnya yang aku habisin. Nah justru itu semua tabungan aku yang aku kumpulin selama bertahun-tahun Win. Jadi kamu kerja apa, Bay? Ya aku cuman kerja sebagai karyawan biasa di sebuah kantor gitu. Jadi mobil yang aku bawa itu dapat fasilitas dari kantor Win, aku masih belum punya mobil sendiri. Jadi kamu kesini buat klarifikasi, kenapa nggak dari awal aja kamu ngomongnya sama aku, Bay? Ya aku sebenarnya pengen ngasih hadiah sih Win sama kamu. Hadiah apa? Kalau kamu cuma seorang karyawan, hadiah kamu itu cuma pasti sesuatu yang murah banget, Bay. Iya kan? Ya ini hadiah yang aku bawa buat Apa? kamu. Bungkusan plastik ini. Ini pasti nasi bungkus ya sini. Ya kamu nggak mau terima ini Win? Bay, bungkusannya aja udah kayak gitu, Bay. Emang ada harganya tuh? Kamu kenapa jadi gini sih Win? Kamu yang kenapa jadi gini, Bay? Kenapa kamu sekarang jadi nggak ngehargain aku ya? Padahal di awal kamu tuh nge-treat aku seperti ratu gitu, Bay. Kenapa sekarang aku dianggap rendah banget ya? Dikasih hadiah yang seburuk itu. Jadi sekarang kamu baru jujur semuanya, Bay, sama aku. Ya kan dari awal aku udah jujur sama kamu Win. Aku masih harus jujur gimana lagi sama Ya, kamu. tapi aku sama sekali nggak kepikiran kalau kamu tuh cuma karyawan biasa, Bay. Dan kamu nggak nanya dari Ya, awal harusnya yang kamu bilang dong, Bay. Kamu yang harus bilang biar aku tuh yakin sama kamu. Kamu harus yang cari cara gimana caranya aku tuh yakin sama kamu, Bay. Sekarang udah menjalin hubungan baru kamu bilang sama aku. aku nggak tahu harus dengan cara apa lagi. Win. Kenapa kamu jadi kayak gini, kayak orang yang nggak pernah aku kenal, Win? Sebelum aku pacaran sama kamu, aku deket sama Putri. Kamu yang minta tolong sama Putri buat Putri ngejauhin aku. Setelah Putri ngejauhin aku, sekarang aku udah pacaran sama kamu, kok aku udah mulai serius, udah mulai bangun komitmen beneran sama kamu malah kayak gini sama aku. Kamu jadi bahas Putri, emang berarti kamu menyesal kamu udah mutusin Putri? Ya kalau misalkan kayak gitu, aku nggak pernah pacaran sama Putri, Win. Aku deket sama Putri, hampir mau pacaran langsung
dihancurkan sama kamu, Win. Iya, kamu menyesal kan? Kalau Ya kayak udah, kalau rencananya, menyesal kamu sama Putri aja. Aku nggak nyangka ya, Win, sama kamu, Win. Ternyata Yang nggak nyangka tuh aku ya, Bay. Intinya kamu tuh nggak bisa, Bay, buat ngelanjutin hubungan ini kalau kamu memang nggak punya apa-apa. kenapa kamu jadi kayak gini, Win? Kamu yang berubah, Bay. Aku pikir kamu tuh orang baik, Win. Tapi ternyata apa yang dibilang Putri selama ini ke aku itu semuanya nol besar, Win. Di sisi mananya yang kamu bilang aku ini bukan orang baik, Bay? Setelah kamu tahu, setelah tabungan aku habis, kamu mau ninggalin aku. Bagus Ya banget. terus emang apa yang seperti bisa itu? diharapin sama kamu, Bay? Ya udah, kalau misalkan emang kayak gitu, Win. Oke, aku bakalan terima, Win. Ya udah, kalau gitu berarti udah nggak ada kan yang mau diomongin lagi sama aku. Hadiah kamu nggak aku terima, Bay. Dan aku juga nggak bisa ngelanjutin hubungan sama kamu. Kamu udah kelewatan banget ya, Win. Kamu nggak ngehargai aku banget di sini, Win. Bay, emang kado kamu sendiri kamu merasa itu berharga? Minimal ya kalau emang isinya itu nggak ada sesuatu yang berharga, bungkusannya agak mahalan dikit, kayak kertas kado cuma 1000-an tuh di toko. Ya udah, aku mau pergi. Win, Apa sih, Bay? kamu kok main? Kamu nggak denger ya apa yang aku omongin tadi, Bay? Ya udah, Win, kalau misalkan emang kayak gitu. Sekarang udah jelas semua, Win. Win, Fit, gimana? ini Fit, orang yang aku pikir kaya, ternyata dia tuh cuma karyawan dan dia sebenarnya nggak punya apa-apa, Fit. Nih, lihat, masa dia mau ngasih aku hadiah, hadiahnya cuma nasi bungkus. Jadi nggak bisa dong dikoroti. Nggak bisa loh, udah nggak bisa, nggak ada yang bisa diharapin lagi nih dari dia. Win. Laki-laki seperti dia, kamu bilang ya punya uang banyak dan kamu udah banggain dia, tapi kenyataannya seperti ini. Ya ini artinya kita udah nggak bisa morotin dia lagi, Fit. Berarti selama ini kamu cuma memorotin aku, Win. Aku Iya. nyesel banget, Win. Udah pacaran sama kamu, aku udah nurutin kemauan Putri buat pacaran Ya sama udah, kamu. balik lagi sama Putri. Apa kamu bilang? Putri? Hah? Berarti kamu ya yang menjadi kendala buat aku deket sama Putri selama ini? Hah? Aku baru tahu kalau kamu laki-laki yang suka sama Putri. Ya aku emang sengaja nggak ngomong, Fit. Karena aku tahu Putri gak bakalan mau sama kamu. Dan aku nyesel banget sama kamu, Win. Udah turutin Putri buat pacaran sama kamu, Win. Fit, coba lihat. Cewek seperti aku mau dikasih hadiah nasi bungkus kayak gini. Ih, nasi bungkus, Fit. Nasi bungkus kamu bilang? Baik, itu uang, Bay. Kenapa? Kaget? Win, uang cash ini kurang lebih 50 juta. Dan yang ada di ATM ini kurang lebih 950 juta. Baik. Hadiah ini 1 M buat kamu, Win. Karena aku udah ngerasa kamu itu udah bener-bener komitmen sama aku, Win. Bay, aku minta maaf, Bay. Kamu minta maaf. Putri, Kamu ngapain, Dep? aku kesini ya tadi mau ketemu ketemu bosku. Oh. Sama Ibu. Oh, mau ketemu sama Bayu. Bukannya Bayu ketemu sama Windy sekarang ya? Kok kamu tahu juga? Oh iya, tadi aku udah ketemu sama Bayu di sana. Dia bilangnya mau ketemu sama Windy. Oh gitu. Ya aku boleh minta satu permohonan nggak sama kamu? Iya boleh sih, asal jangan banyak-banyak. Nah gini Put, maksud aku kan sekantor sama Bayu, juga atasan aku kan, dia sering cerita masalahnya sama aku. Ya dia itu terlalu banyak berkorban buat kamu. Dia itu sampai merelakan perasaannya demi kamu bahagia. Kan kamu pernah bilang kalau bahagia kamu itu ngelihat si Windy bisa berdampingan sama si Bayu. Tapi kamu kan nggak tahu gimana perasaan Bayu selama menjalani hubungan sama Windy. Emang kenapa, Rif? Dia itu sering tersiksa, Bu. Windy itu nggak sebaik yang kamu kira. Ya mungkin cuma di depan kamu dia itu baik, sehingga kamu itu ya merelakan si Bayu buat si Windy. Tapi yang sejauh aku tahu, si Windy itu coba manfaatin Bayu. Ya mungkin kamu juga gak bakalan tahu, soalnya kamu kan percaya banget sama Windy, dia itu sahabat kamu. Tapi ya kalau boleh aku minta tolong sama kamu, tolong pikirin baik-baik deh. Soalnya aku tahu
perasaan kamu sama perasaan Bayu itu sama. Jadi ya kenapa kalian nggak bersatu hanya karena mempedulikan orang lain yang aku pikir nggak ada gunanya dan nggak ada untungnya buat kalian berdua. Yang ada kalian juga tersiksa dengan perasaan kalian masing-masing. Rif, tadi aku juga udah ketemu sama Windy dan Windy bilang kalau Windy itu udah bosen sama Bayu dan dia juga bilang kalau Bayu sekarang udah nggak bisa nurutin apa mau dia. Sekarang kamu tahu kan seperti apa perasaan Windy sama Bayu. Dia tuh nggak tulus, Win. Dan aku yakin deh kalau misalkan sekarang itu bakal ada sesuatu yang terjadi antara mereka. Dan kalau misalkan kamu nggak percaya, lebih baik kita cari mereka, kita temui mereka dan lihat apa yang terjadi antara mereka. Ya udah deh, kayaknya aku salah harus maksain Bayu sama Windy. Ya namanya juga kesalahan pasti juga bisa diperbaiki. Apalagi kan ini juga si Windy sama Pak Bayu belum juga nikah. Jadi ya semua masih bisa dibenerin lah kayak gitu. Ya udah, kalau gitu sekarang kita ke mereka yuk. Sekarang udah jelas semua. Rif, ya sesuai dengan apa yang kamu bilang sama aku, Rif. Ternyata Windy selama ini dekat sama aku cuma mau morotin aku aja, Rif. Setelah aku tahu, setelah Windy tahu, dia itu gak aku turutin untuk belanja dan duit gak aku kasih. Dan aku bilang kalau aku karyawan biasa, dia mutusin aku. Dan bilang kalau misalkan hadiah ini adalah dia nasi bungkus, Rif. Dan setelah dia buka, ternyata isinya duit dan ATM, Rif. Dan kalau kamu nggak percaya, silahkan tanya sama si Arif. Kan si Arif yang aku suruh ngisi saldo ini 950 juta dan uang cash 50 juta ini. Ini cukup untuk hidup kamu selama berapa tahun ini? Baik, aku nyesel banget, baik. Ya itu Ini kan bungkusan yang aku bawa tadi. Aku kan udah ketemu sama kamu. Aku mau nyerahin ini kan uangnya, ini kan pesanan dari Pak. baik. Sekarang kamu kasih tahu aja si David ini, Rif. Sebenarnya aku ini siapa, Rif? Iya, Rif, kamu tadi bilang teman. Emang Bayu ini siapa gitu loh? Dalam itu hidup kamu? atasan saya di kantor. Hah? Ya, aku udah bilang kalau orang ini yang udah bantuin aku dan sampai di posisi ini karena apa? Karena Pak Bayu. Kamu kok baru bilang sih, Rif? Kenapa, Win? Teman aku. Kamu kaget, Win? Karena kamu kerja sama Arif. Kamu itu kerja sama aku, Win. Dan kamu udah lihat sendiri kan, Put? Ini teman kamu yang kamu bangga-banggakan sama aku. Dan gimana? Urusan kamu sama David udah selesai kan? Iya baik, aku udah selesai sama David dan kamu bisa tanya sendiri sama David kalau aku udah selesai sama dia. Iya, baik. Aku gak nyangka banget ya kalau kamu deket juga sama Putri. Dan aku minta maaf karena aku udah memaksakan perasaan aku selama ini sama Putri. Dan aku mau tanya sama kamu, Fit. Aku minta kamu jujur. Berapa kali kamu ketemu berduaan sama Putri? Ya, baru pertama kali ini. Dan ya kan aku maksa dia mau ketemu sama aku. Ya biasanya kalau aku ketemu sama dia, ya selalu bareng sama temennya. Gak pernah mau diajak berdua. Aku minta maaf sama kamu, Put, karena aku udah salah paham sama kamu. Sekarang kamu nggak punya alasan lagi kan, Put, buat aku bareng lagi sama kamu, Put. Dan Windy bukan alasan lagi menurut aku sih, Put. Jadi aku mau kamu terus terang di depan teman kamu yang nggak tahu berterima kasih ini, Put. Ya, sebenarnya aku masih suka sama kamu, Bay. Cuman aku relain kamu buat Windy. Soalnya Windy itu sayang banget sama kamu. Dan aku nggak nyangka ternyata kamu kayak gini orangnya, Win. Dan Rif, aku minta tolong sama kamu siapkan gedung karena insya Allah 10 hari lagi aku bakalan nikah sama Putri. Karena kalau dari segi orang tuaku dan orang tua Putri juga udah sama-sama tahu. Cuman karena memang kita secara personal aja yang kemarin masih bermasalah. Sekarang kita gak ada masalah lagi kan, Put. Tentunya kamu harus seneng dong kalau misalkan aku ajak nikah 10 hari lagi. Iya, aku sih senang banget. Cuman Aku minta maaf, Put. Ya, aku tahu aku salah. Ya, aku juga udah nggak kenapa-napa. Sebenarnya aku memang nggak terlalu ada perasaan sama Bayu. Aku minta maaf, Bay. Udah, sekarang udah selesai. Kamu udah denger.
Oke Win, kamu minta maaf sama aku juga bakalan maafin kamu Win. Tapi lain kali kamu jangan kayak gitu sama cowok Win. Kamu juga harus menghargai seorang laki-laki Win. Mau seperti apapun nanti, yang bakalan jadi suami kamu bukan perempuan tapi laki-laki Win. Dan buat kamu Fit ya, kamu jangan pernah memaksakan seseorang yang emang nggak mau buat kamu Fit. Kalau misalkan kamu emang cinta sama Putri, seharusnya kamu ngelihat Putri bahagia, kamu juga ikut bahagia. Karena itu yang aku lakukan sama Putri. Iya Pak, aku minta maaf. Oh ya, ini buat kamu Put. Jadi kayaknya kamu yang pantas buat menerima hadiah 1 miliar ini Put. Enggak baik. Aku nggak butuh uang ini. Aku bareng sama kamu aja, aku udah seneng. Kayaknya yang membutuhkan uang ini Windy deh. Soalnya Windy Enggak, Put. menanggung orang tuanya. Put. Hah? Menanggung orang tuanya? Emang kenapa orang tua Windy? Jadi orang tua Windy itu sakit keras, Bay. Jadi Put, nggak usah. harus Put, apa sih? operasi. Aku tuh udah Nggak malu apa-apa banget. kok, Win. Ya udah, gini aja Win. Kamu terima uang ini Win. Baik. Kamu enggak, pengen baik. aku maafin kan Win? Ini bukan karena aku kasihan sama kamu, tapi rasa respect aku sebagai teman kamu Win. Mau seperti apapun kamu udah nemenin aku selama 2 bulan Win. Jadi aku minta tolong kalau kamu mau aku maafin dan kamu mau dimaafin sama Putri, kamu tolong terima ini dan bawa orang tua kamu ke rumah sakit Win. Yang aja ini aku pinjem, baik. Terserah kamu Dewi. Intinya aku masih ini ikhlas sama kamu. Ya udah kalau kayak gitu mending kita sekarang pergi kan di tempat ini udah panas banget. Baik, Gimana? makasih banyak ya, Bay. Iya Win, nggak apa-apa Win. Tapi lain kali kamu jangan kayak gitu lagi ya Win. Siap, Put. Iya, Win. Ya udah, ayo.